Berita akhir zaman, sami'na wa ato'na, kami dengar dan kami taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kamu yang menanti cahaya di tengah kegelapan akhir zaman, di saat fitnah Dajjal semakin nyata, ketika kebenaran disamarkan oleh hiasan dunia, dan ketika umat bingung mencari panji yang benar, Allah tidak meninggalkanmu tanpa petunjuk. Allah telah menurunkan bukan sekadar janji, tapi 3 petunjuk pasti untuk mengenali Imam Mahdi. Bukan dari rupa, bukan dari nama, bukan dari keturunan atau gelar ulama, tapi dari cahaya ruhani yang hanya bisa dilihat oleh hati yang hidup. Inilah 3 kunci, yang jika kamu pegang, kamu akan selamat dari tipu daya syaitan. 3 lampu yang akan menerangi jalanmu menuju jemaah langit. Petunjuk pertama, kami tidak membeda-bedakan rasul-rasul. Kami dengar, kami taat. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan agar ia ditaati dengan izin Allah. Dan dalam ayat lain, قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anaknya, serta apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dan dengarkan ayat ini juga. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, wal mu'minuna kullun amana bilillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. وَقَالُوا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Inilah dasar iman sejati. Tidak membeda-bedakan antara rasul-rasul Allah. Tidak mengatakan, aku hanya taat kepada Nabi Muhammad, lalu menolak yang membacakan Al-Quran saat ini. Tidak berkata, aku cinta Rasul tapi aku tidak butuh yang lain. Karena Rasulullah sendiri bersabda, aku tinggalkan 2 hal. Jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, kitabullah dan sunnahku. Tapi apakah sunnah hanya berhenti pada tulisan? Atau sunnah adalah skenario hidup yang terus berjalan, dipikul oleh mereka yang diangkat oleh Allah? Rasulullah juga bersabda, Al-Mahdi adalah dari keluargaku, dari keturunanku. Allah akan meluruskan pandangannya di atas langit dan menyempurnakan kefahamannya. Maka, siapa yang mengatakan, tidak ada Rasul setelah Muhammad, padahal Al-Quran berfirman, sesungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah, yang kepadanya lah segala urusan kembali. Perhatikan, sesungguhnya engkau, bukan hanya tentang Nabi Muhammad secara fisik, tapi tentang siapapun yang dijadikan pembawa skenario pewahyuan di zamannya. Dan dalam surat Yasin ayat 3, dan sesungguhnya engkau benar-benar termasuk para rasul. Ayat ini bukan hanya tentang masa lalu. Ini adalah pengakuan langit terhadap siapapun yang diangkat sebagai rasul, yaitu pembawa perintah aktif dari Allah di zamannya. Maka ketika Imam Mahdi datang membawa perintah dari Allah, dan kamu berkata, kami dengar, kami taat, maka kamu telah mengikuti sunnah para nabi. Tapi jika kamu berkata, siapa dia, apa buktinya, padahal ia menyampaikan Al-Quran, maka kamu telah membeda-bedakan Rasul. Dan Allah berfirman, sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin
bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar menghukum di antara mereka, hanyalah mengatakan, kami dengar dan kami taat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna hadza lahuwal bal'ul mubinu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Inilah ujian terakhir. Apakah kamu termasuk yang mendengar lalu taat? Atau kamu termasuk yang mendengar lalu memperdebatkan? Karena di akhir zaman, ketaatan adalah iman. Petunjuk kedua, mereka bukan mengingkari engkau, tapi mengingkari ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fainahum la yukadzibunak, walakinna adh-dhalimina biayati Allahi yajhadun. Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Muhammad, janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Allah berfirman, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, engkau melihat keengganan pada wajah orang-orang kafir. Mereka tidak menolak karena kebenarannya salah. Mereka menolak karena yang membawanya tidak sesuai bayangan mereka. Allah berfirman, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. Dan sungguh telah datang kepada kamu Musa dengan bukti-bukti yang nyata, kemudian kamu jadikan anak sapi sembahan setelah kepergiannya, sedang kamu adalah orang-orang yang zalim. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat gunung Tur di atasmu seraya kami berfirman, terimalah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengar, tetapi kami tidak akan taat. Mereka berkata, kami dengar, tapi hati mereka menolak. Dan hari ini, banyak yang berkata, kami cinta Rasul, tapi menolak pewarisnya. Allah berfirman, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Dan sungguh, para rasul sebelum kamu pun telah didustakan, maka mereka bersabar terhadap apa yang didustakan dan disakiti, hingga datang kepada mereka pertolongan kami. Tidak ada yang dapat mengubah perkataan Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari kisah para rasul. Jadi, jangan heran jika Imam Mahdi ditolak. Justru jika ia diterima semua orang, maka ia bukan yang sebenarnya. Rasulullah bersabda, Al-Mahdi akan datang dari keturunanku, dan ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, seperti bumi dipenuhi dengan kezaliman sebelumnya. Tapi ia tidak akan datang dengan kemewahan. Ia tidak akan datang dengan dukungan tokoh besar. Ia akan datang dalam kesederhanaan, dalam kesendirian, dalam penolakan. Dan siapa yang menolaknya karena ia tidak sesuai harapan, maka sebenarnya bukan menolak manusia, tapi mengingkari ayat-ayat Allah. Karena kekafiran bukan terjadi saat kamu menolak sosok, tapi saat kamu menolak kalamullah yang dibacakan olehnya. Petunjuk ketiga, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Perhatikan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan, tunggu fatwa ulama. Bukan, cek dulu riwayat hidupnya. Tapi, lihat isi yang dibawa. Jika yang dibawa adalah Al-Quran, maka dengarkan.
Jika yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah, maka taatilah. Karena Rasulullah bersabda, "Jika kamu melihat panji yang dibawa oleh Al-Mahdi, maka ikutlah dengannya, walaupun harus merangkak di atas salju." Hadits ini tidak berkata, "Tunggu sampai semua tanda sempurna. Pastikan dulu ia dari keturunan Hasan. Tanya dulu pendapat ulama besar, tapi ikutlah dengannya." Karena panji yang dibawa bukan kain hitam, tapi panji kebenaran, yaitu suara Al-Quran yang hidup, yang menyambung langsung ke langit. Dan mereka yang tidak menerima nur, hanya melihat manusia biasa. Tapi yang diberi ruhani, akan melihat jemaah langit berjalan di bumi. Jemaah yang tidak dibentuk oleh rapat, tidak disusun dari kitab fikih, tidak diwariskan turun-temurun darah, tapi dibentuk oleh nur Al-Quran yang hidup dalam skenario pewarisan. Kesimpulan, 3 jalan menuju Imam Mahdi. Kami tidak membeda-bedakan rasul-rasul. Kami dengar, kami taat, karena ketaatan adalah iman sejati. Mereka bukan mengingkari engkau, tapi mengingkari ayat-ayat Allah, karena menolak kalam adalah menolak Allah. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Karena kebenaran tidak datang dengan label tapi dengan cahaya. Jika kamu mampu hidup dengan 3 prinsip ini, maka kamu telah berada di depan pintu jemaah pewaris para nabi. Dan jika kamu masih menunggu tanda-tanda fisik, maka kamu akan tertinggal. Karena Rasulullah bersabda, "Jika kamu melihat panji yang dibawa oleh Al-Mahdi, maka ikutlah dengannya, walaupun harus merangkak di atas salju." Bukan, tunggu sampai semua tanda terpenuhi, tapi ikutlah sekarang. Karena di akhir zaman, yang menunggu akan tertinggal, yang mendengar dan taat akan selamat. Wahai kamu yang sedang mendengar ini, jika hatimu bergetar, jika rohmu merindu, jika kamu berkata, "Aku siap mendengar, aku siap taat," maka ketahuilah, kamu telah dipanggil oleh langit, dan waktu untuk kembali ke jalan para nabi telah tiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.